datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kali ini kita ada di bab mengenai white box testing. Jadi bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya mengenai tipe testing terutama, jadi situ ada 4 tipe testing, yaitu white box testing, black box testing, gray box testing, dan hybrid. Tetapi sesungguhnya ada 2 tipe yang utama, yaitu white box dan text box. Kali ini kita akan mulai dari white box terlebih dulu. Di beberapa buku ya, white box ini dinamai juga dengan glass box atau structure testing begitu. Artinya kelihatan apa yang akan dites. Ya, dalam artian transparansi atau source code begitu ya biasanya. Apa yang dilakukan oleh white box testing atau testing gelas gitu ya, glass box testing di dalam pengembangan perangkat lunak 1 ya. White box testing ini menjamin bahwa ada efisiensi ya, guarantee that all independent paths within a module have been exercised at least one. Ya, jadi kalau ada alur program itu sudah pernah dites minimal sekali. Entah itu percabangan, entah itu perulangan. Exercise all logical decision on their true and false value. Jadi kalau itu percabangan, ya maka akan dicek ya, akan dicek true atau false-nya. Ini kalau false sudah benar atau tidak. Kalau true sudah betul atau tidak begitu. Apapun jenis percabangannya. Entah itu if biasa, if then else, nested ya. Kemudian execute all loops at their boundaries and within their operational bound. Kalau itu berupa looping ya, maka akan berusaha dicek sampai ke batasnya ya, sehingga dipastikan bahwa tidak ada lagi percabangan yang selamanya ya, forever looping begitu. Exercise internal data structure to ensure their validity. Nah, data structure ini macam-macam, ada yang nanti ke arah database-nya, ada yang ke arah tipe datanya, jangkauan atau scope data begitu ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah cek untuk tipe-tipe data sederhana sampai dengan yang kompleks. Involve looking at the structure of the code, termasuk struktur kodenya, mulai dari prosedur ya, kemudian function. Kalau dia object oriented akan dicek semuanya ya, coverage of the specification in the code. Test can be conducted to ensure that the internal operation perform according to the specification. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya, sebenarnya white box ini di dalamnya itu juga mengandung black box testing ya, jadi double begitu ya, double apa yang dikerjakan oleh white box testing. Nah, itu kenapa di awal
di tipe-tipe testing itu disebut bahwa white box testing ini expensive. Expensive dalam artian bukan mahal begitu, bukan, tetapi memang sulit, ya. Karena dengan spesifikasi apa yang dilakukan pada saat awal di slide sebelumnya ya, maka white box testing ini membutuhkan skill programming. Dan bukan hanya skill programming yang biasa-biasa saja begitu, tetapi ini membutuhkan skill programming yang cukup cukup bagus. Tidak hanya sekedarnya. Kalau bisa memang yang expert begitu. Itu kenapa di awal saya bilang bahwa pekerjaan tester itu bukan pekerjaan biasa. Sayangnya memang itu stigma di Indonesia terutama bahwa tester itu second grade gitu ya, pekerjaan kelas 2. Kenapa? Karena seperti ini misalnya white box testing itu should find logic error and incorrect assumption. Orang yang sudah bisa melakukan seperti ini yang skillnya cukup tinggi begitu. Test the logical flow, ya. Limited depend on programming language capability. Nah ini. Dan juga harus kuat di bahasa pemrograman yang dia tes. Jadi meskipun saya misalnya gitu, oke, saya melakukan testing untuk Visual Basic, oke, nggak masalah, mungkin. Tapi kalau saya melakukan testing untuk non Visual Basic misalnya yang lain yang saya tidak terlalu paham, ya seperti misalnya Java begitu, atau mungkin Python, nah ya nggak bisa gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau itu white box testing terutama akan menjadi bias, ya karena memang ini butuh kapabilitas yang cukup kuat. Nah, jenis-jenis di dalam white box testing ada beberapa dan ada banyak, dan saya tidak bisa membahasnya satu persatu. Bagi Anda yang ikut di kelas saya begitu, maka saya memang lebih fokus ke black box daripada ke white box. Ya, tetapi ini hanya untuk pemahaman pertama saja, pengantar saja. Yang pertama ada segment coverage, ada branch coverage, compound condition coverage, basis path, data flow, path testing sampai dengan loop testing. Saya menjelaskan hanya sekilas ya. Yang pertama segment coverage. Each segment of code break control structure is executed at least one. Ini yang biasanya orang-orang melakukan dengan istilahnya cara yang sederhana. Jadi pokoknya ada prosedur dieksekusi begitu. Nah, dan biasanya programmer-programmer itu sudah dalam tanda kutip puas begitu. Sudah saya tes kok prosedurnya. Berapa kali Mas? Ya sekali kan cukup. Nah begitu biasanya, ya biasanya bilangnya begitu. Kemudian branch coverage, each branch in the code is taken in its possible direction at least once. Jadi melakukan testing untuk percabangan if. Bagi beberapa orang mungkin meremehkan ini ya branch coverage. Apa sih wong cuma percabangan aja loh gitu. Tapi faktanya kan nggak begitu, ya. Apalagi kalau if-nya bertumpuk-tumpuk, satu if berpengaruh ke if yang lain, loh itu sulit, otomatis. Kita hanya ngecek satu saja, true saja, ya. Larinya kemana-mana, melebar begitu, ya, melebar nggak karu-karuan. Yaitu branch coverage. Kemudian compound condition coverage. When there are multiple conditions, you must test not only its direction,
but also its possible combination of condition which is usually done by using truth table. Nah, ini biasanya jika kondisinya itu sudah majemuk. Dalam artian misalnya if gitu ya, kemudian ada n-nya, ada or-nya. Apalagi kalau sudah menggunakan yang lebih sulit lagi, misalnya XOR ya. Kemudian dalam satu kondisi, dalam satu if itu ada 2n, 1 or. Nah, itu apa itu biasanya orang-orang menyebut kondisinya mekso gitu ya, memaksakan diri gitu. Maka kita harus menggunakan namanya truth table. Jadi kalau ini Anda belajar pemrograman awal atau discrete gitu ya, yang dasar, maka tabel N gitu ya, tabel OR gitu, tabel XOR begitu. Kemudian kalau dia terdiri dari satu N, satu OR, ya maka harus dibuat tabel logikanya atau truth table-nya. Dan kalau di teori biasanya hanya sekedar truth table biasa, ini enggak. Ini harus dicek sampai ke listing programnya langsung, begitu. Basis path testing, each independent path through the code is taken in predetermined order. Jadi misalnya alur gitu ya. Oh, kalau sudah seperti ini maka ke prosedur ini begitu. Kalau sudah itu ke prosedur itu harus dicek ya, satu persatu sebelum betul-betul di-save ke database misalnya begitu ya. Kemudian berikutnya data flow testing, track the specific variable through its possible calculation, thus defining the set of intermediate path through the code. Nah, ini yang biasanya paling paling menjengkelkan begitu ya. Kenapa kok paling menjengkelkan ya? Karena kita ngecek satu persatu variabelnya. Variabel ini kira-kira begitu sudah sesuai nggak jangkauannya. Ini kalau integer begitu. Dia nanti ada kemungkinan mengeksekusi yang pakai koma nggak gitu. Oh ya nggak tahu Pak gitu. Kan ini masih harus dihitung lagi. Variabel X ini masih harus dieksekusi lagi di prosedur yang satu. Nah itu terus bersambung. Ya berarti rentetannya panjang. Dan ini kalau bagi programmer yang dalam tanda kutip tidak tidak rapi begitu, menamai variabel dan testernya rigid atau strict ya, atau kaku begitu. Wah, itu bisa bertengkar hebat itu. Ya kalau sudah sampai di data flow testing. Kemudian ada path testing, where all possible path through the code are defined and covered. This testing is extremely laborious and time consuming. Nah, ini biasanya menggunakan tool ya. Jadi yang saya sebut di awal itu ya, toolnya cukup mahal ya. Kenapa? Karena harus ditelusuri satu persatu. Ya, dan penelusuran itu juga tidak mudah. Ya, itu kenapa extremely laborious and time consuming. Jadi makan waktu. Dan ketemu satu, diulang lagi, ketemu satu lagi, diulang lagi begitu. Itu kenapa lama. Dan itu kenapa juga white box testing ini jarang ya dilakukan kalau di Indonesia. Sudahlah gitu, kita sudah deadline Pak gitu, nggak nututi kalau kita testing lagi. Nah begitu itu alasan umum ya. Loop testing seperti namanya ya, seperti namanya dia melakukan testing untuk looping begitu. Sehingga white box begitu ya, kalau kita rangkum sederhana begitu, ada yang basis path, ada yang flow, ada yang
cyclomatic ya, yang tadi diulang-ulang itu ya. Kemudian ada yang sampai grab dan loop testing. Dan itu bagi sebagian besar developer ya, white box testing ini menjengkelkan. Ya, bagi Anda yang di pemrograman terutama, Anda akan merasakan bahwa merevisi itu tidak menyenangkan ya posisinya. Ya, bahkan ada beberapa teman-teman lebih memilih saya mending buat baru Pak daripada merevisi begitu. Ya, padahal kalau sudah kena white box testing ini ya mau nggak mau ya revisi. Ya, program belum jadi aja revisinya apa istilahnya ya berkali-kali begitu. Ya itu kenapa sulit ya. Tetapi hasilnya seharusnya memuaskan. Itu white box testing. Itu untuk sementara di bab mengenai white box testing bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.